Tidur di bulan puasa adalah sesuatu yang sangat biasa. Asupan cairan dan kadar gula darah akan menurun saat puasa, sehingga membuat tubuh lemah, otak sulit bekerja, dan mudah mengantuk. Selain itu, siklus tidur seseorang akan berubah ketika bulan puasa. Ada saat di mana seharusnya mereka tidur nyenyak, tapi harus bangun karena berisik. Sejumlah orang diamankan polisi usai mengeroyok warga lain. Kejadian bermula setelah korban menegur rombongan pembangun sahur yang dianggap berlebihan lantaran menggunakan drum dan petasan. Maksud saya, ada saat di mana seharusnya mereka tidur nyenyak, tapi harus bangun untuk menyiapkan sahur. Alhasil, seseorang akan lebih mengantuk saat mereka berpuasa dan menghindari bekerja lebih berat atau bahkan tidur. Bicara tentang tidur, sebagian dari kita mungkin mengira burung akan tidur di malam hari karena mereka terbang mencari makan di siang hari. Itu benar, tapi tidak selalu benar. Mungkin ada beberapa burung yang tertawa ketika mendengar ada burung yang harus mendarat untuk beristirahat. Salah satunya adalah burung unik yang akan kita bahas ini, frigate bird atau burung cikalang dalam bahasa Indonesia. Jadi, kenapa kita membahas burung ini? Masih berkaitan dengan kalimat pembuka di awal video, yaitu tidur. Tadi saya bilang kalau burung ini mungkin ketawa saat mendengar ada burung lain yang harus mendarat untuk beristirahat. Burung cikalang tertawa karena mereka tidak harus mendarat untuk beristirahat. Mereka bisa tidur sambil terbang, atau terbang sambil tidur. Burung cikalang juga mungkin tertawa oleh kelakuan orang-orang yang merekam mereka dari kejauhan dan menganggap mereka burung prasejarah dan dikaitkan dengan makhluk fiktif yang disebut ropen. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Cybertank, Air on G-String Semriwing, Suka Seblak, Abang Cinta Eva, Abang Sayang Eva, Ayemu Ngadi Kenying, Bidito 707, Bidito 707, Kulit Titik Koma, Semua Pakai Brimo, Channel Behind You Indonesia, Miftahul Anam, Edelweiss Dieng, Sayang Kamu Vita Amalia, Princess Celine, Wardah, HBD Sayangku Saida Tunisa, Sampai Jumpa Lagi Sel, Berenang Bisa Hamil, PSK, Podcast Senin Kemis, Jelajah Purbalingga, Ude Sumber Urip, Aku Mencintaimu Tina Carlina, W3, 7luxury.com, Donald Trump, Mau Resign Tapi Nggak Jadi, Erul, Laurel Jessica Tompunu, Niwayan Sukreni Febrianti, Po, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Bara Majnun, Givari Akmal, Cuan 365, Slot Merah, Big Star 77, Cumi 777, Semoga Dapat Gaudi Flower, Chill and Classy Banyumas, Rizkarar Jangan Modar, Jaya Terus Identitas Unhas, Azura Anissa, Nurul, Agaton Isaac, Doyok, Sayangnya Alfi, Arya Slamdina, Yonda Tahu Kotanya Saya, dan Tropik Fan Java. Sebelumnya, jangan salah dan jangan marah. Saya juga salah satu penggemar kriptozoologi. Penggemar ya, bukan penganut. Karena ya memang fun aja mengikuti imajinasi tentang kemungkinan-kemungkinan makhluk yang keberadaannya tersembunyi. Atau makhluk yang sudah diketahui ada, tapi hanya manusia-manusia tertentu yang mengetahui keberadaannya. Seperti dalam Special Containment Procedure atau SCP, yang sepenuhnya fiktif, tapi terkesan meyakinkan karena menggunakan istilah sains di dalamnya. Masalahnya adalah, ketika orang-orang yang fanatik dengan hal-hal demikian membagikannya ke sosmed, dan ketika orang-orang bodoh, maksud saya, ketika orang-orang yang ignorance, malas mencari tahu, dan bebal mengetahui hal ini, akan membuat orang-orang ini menelan mentah-mentah informasi yang diberikan, seperti tanpa saringan. Kemudian muncullah tren locotre di TikTok, dari bahasa Spanyol yaitu lo encontré, yang artinya I found it, atau saya menemukannya dalam bahasa Indonesia. Lo encontré bro, lo encontré. Entah bagaimana awalnya meme ini tercipta, namun pada akhirnya dipakai sebagai probability meme,
yaitu ketika seseorang menemukan sesuatu yang benar-benar jarang atau langka. Dan seperti siklus meme pada umumnya, yang awalnya jujur dan satir, lalu menjadi ajang troll dan disalahgunakan, menjadi tolol, kemudian menjadi overuse. Tolol. Contohnya burung yang akan kita bahas kali ini, sempat masuk ke dalam video Lokotre dan dibilang ropen, burung purba, hingga pterosaur. Lokotre! Lokotre bro! Lokotre! Lokotre! Tolong! Yang penasaran sama kebenaran videonya atau info lebih detail tentang ropen atau penampakan makhluk purba lain, sudah dibahas dengan baik oleh Guru Gembul di episode 412 ya. Menurut beberapa sumber yang kredibel yang bisa kamu temukan di deskripsi, burung yang dibilang ropen atau pterosaur itu sesungguhnya adalah burung cikalang. Cikalang adalah burung yang tersebar luas di kawasan tropis di Samudra Atlantik, berkembang biak di koloni di pohon-pohon di Florida, Karibia, Kepulauan Cape Verde, serta di sepanjang pantai Pasifik Amerika dari Meksiko ke Ekuador, termasuk Kepulauan Galapagos. Cikalang termasuk apex predator. Di ekosistem perairan, burung ini menjadi indikator keberadaan ikan dan kesehatan perairan, seperti spesies Fregata magnificens yang mampu mengetahui keberadaan ikan sarden, yang juga merupakan ikan buruan nelayan. Sementara, keberadaan cikalang yang mampir di Teluk Jakarta digunakan oleh nelayan sebagai penanda cuaca. Ada 5 jenis cikalang yang hidup di daerah tropis dan subtropis. Di antaranya adalah Magnificent Frigate Bird atau Fregata magnificens, Greater Frigate Bird atau Fregata minor, Lesser Frigate Bird atau Fregata Ariel, Christmas Frigate Bird atau Fregata Andrewsii, dan Ascension Frigate Bird atau Fregata Aquila. Cikalang adalah salah satu burung laut terbesar dengan lebar sayap yang membentang hingga 220 cm. Pejantan umumnya berwarna hitam, dan betina memiliki warna putih di dada dan perutnya. Sayap mereka panjang dan meruncing. Ekornya juga panjang dan terbelah menjadi 2 bagian. Pejantan umumnya berukuran lebih besar dari betina. Dan satu hal yang menjadi ciri khas dari cikalang jantan adalah temboloknya yang dapat digembungkan yang berwarna merah cerah. Cikalang memiliki otot sayap yang lemah, yang membuat mereka kesulitan untuk mengepakkan sayap mereka saat terbang. Namun sayap ini sangat sempurna untuk dibentangkan dan meluncur mengikuti atau melawan arah angin. Dan cikalang pun menjadi burung peluncur yang mahir membaca arah angin, dan mampu terbang lebih lama daripada kebanyakan burung. Mereka dapat terbang dengan meluncur selama beberapa minggu, seringkali menempuh jarak hingga 6.000 km dari koloni mereka. Mereka memanfaatkan arah angin dan arus thermal updraft, seringkali terlihat melambung pada ketinggian yang luar biasa, yang terkadang mencapai 2.500 meter. Sebuah rekor yang fantastis untuk burung laut. Siapa yang hitung? Ada peneliti lah, dengan menempatkan radio transmitter yang bisa dilacak dari darat. Dan ini yang saya bahas di awal video. Karena penerbangan yang lama ini, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus tidur sambil terbang. Tapi ini dilakukan hanya ketika mereka berada di tengah lautan dan tidak ada pulau untuk mampir dan bertengger. Mereka dapat melayang di udara selama beberapa hari dan beberapa malam, dan tidur sambil terbang. Mereka melakukan ini agar tetap dapat melintasi hamparan laut yang luas. Seperti manusia, burung memiliki satu otak yang terbagi menjadi 2 hemisfer atau belahan. Tapi cikalang dapat mengistirahatkan satu belahan otak pada waktu tertentu, yaitu dalam keadaan tidur jangka pendek. Mereka tidur dengan satu mata terbuka saat sedang terbang. Ketika ini terjadi, cikalang biasanya melambung ke atas mengikuti arus udara ke arah mata mereka yang terbuka, mata yang terhubung ke belahan otak yang terjaga. Para peneliti berpikir mereka melakukan ini untuk melihat kemana mereka pergi, dan agar mereka tidak bertabrakan dengan burung lain. Jika itu belum cukup mengagumkan, burung cikalang juga dapat tidur mendalam dengan menonaktifkan kedua belahan otak mereka sekaligus ketika terbang, tanpa kehilangan keseimbangan. Dalam catatan yang diterima oleh transmitter, mereka melakukan ini hanya beberapa detik dalam periode tertentu, dan aktivitas tidur mendalam ini akan diaktifkan silih berganti dengan tidur sebelah mata. Jadi ketika mereka melayang di atas laut,
mereka hanya mendapatkan sekitar 42 menit tidur mendalam. Lumayan. Para peneliti menemukan bahwa cikalang mampu terbang dengan perjalanan paling singkat selama 8 jam dan paling lama hampir 4 hari non-stop. Mereka diketahui mendekati laut rata-rata hanya sekali setiap 7 jam untuk mencari makanan. Ketika terpaksa dan harus mendarat, mereka akan memilih pulau dengan banyak pohon untuk bertengger, untuk menghindari predator dan air. Sementara di pulau yang tidak berpenghuni dan tanpa predator, mereka asik aja duduk di tanah di area terbuka, di mana angin dapat memberikan daya angkat yang diperlukan untuk lepas landas. Cikalang tidak dapat beristirahat di laut, karena bulu mereka tidak tahan air, dan akan dengan cepat menyerap air dan tenggelam. Jika mereka karena suatu hal terjatuh di air, mereka akan kesulitan untuk mengudara lagi, karena sayap mereka yang panjang akan menjadi terlalu berat untuk dikepakkan. Dan kaki mereka yang tidak berselaput tidak menyediakan daya dorong yang memadai untuk lepas landas. Mereka bisa dipastikan akan mati jika terjatuh di air. Dan inilah yang menyebabkan burung cikalang menjadi sangat takut dengan air. Tapi burung laut bukannya makanan utamanya ikan ya? Lalu bagaimana mereka bisa makan jika mereka takut basah? Oh, jangan salah. Mereka tetap bisa mengambil ikan, tapi hanya ikan yang muncul di permukaan. Dan mereka akan sangat senang ketika ikan terbang muncul dari air dan meluncur. Mereka akan dengan mudah mengambilnya. Dan karena takut basah, untuk minum pun mereka bisa lakukan sambil terbang. Tapi ngapain repot-repot mencari ikan kalau kamu bisa mencurinya dari burung lain? Burung cikalang juga dipanggil burung pembajak atau pirate bird, karena perilakunya yang suka mengejar burung yang baru saja mengambil ikan dan membegalnya. Perilaku ini disebut kleptoparasit. Burung punya tembolok yang berfungsi untuk menyimpan makanan sebelum dilanjutkan ke sistem pencernaan. Tergantung ukuran, seekor burung mampu menyimpan hingga 5 ikan kecil di dalam temboloknya. Jadi akan sangat mudah merampok dari burung yang lebih kecil ketimbang memancing ikan sendiri. Burung yang dibegal tidak bisa melawan karena biasanya cikalang beraninya keroyokan. Dan kalau burung yang dibegal melawan, takutnya malah akan dipenjara. Begal, keroyokan, penjara. 3 kata kunci yang sering terdengar di berita lokal akhir-akhir ini. Welcome to Indonesia. Halo, Mas Papa Cino. Dari BTS sampai EXO. Di atas daratan, mereka biasanya memangsa anak penyu yang baru menetas. Anak burung laut lain, kepiting, tikus kecil, dan sesuatu yang menurut mereka enak. Seperti plasenta dari anjing laut yang baru melahirkan ini. Dalam kegiatan begalnya, cikalang akan terbang meluncur di atas pantai, mengamati burung laut lain yang sukses mengisi kerongkongan mereka dengan ikan. Semakin penuh kerongkongan seekor burung, maka terbangnya akan semakin melambat. Kemudian, satu atau lebih cikalang akan menuki ke bawah untuk membegal korban sampai korban memuntahkan isi kerongkongannya. Yang kemudian akan diambil oleh cikalang dengan paruhnya sebelum ikan tersebut menyentuh air. Sifat parasit sejati adalah ikut tumbuh di dalam tubuh inang, mengambil nutrisi seiring mereka tumbuh, kemudian pergi meninggalkan inang yang bingung, seperti cacing rambut kuda yang pernah kita bahas. Atau pada beberapa kasus, parasit akan menjadikan inangnya seperti zombie, memakan tubuh inang dari dalam dan membunuh inang ketika parasit akhirnya dewasa. Seperti tawon permata yang juga pernah kita bahas. Nah, cikalang ini hanya mencuri dari burung korban, tanpa harus membunuhnya. Namun ketika burung yang menjadi korban terluka karena pertempuran berebut ikan di udara, ada kemungkinan burung korban akan kehilangan tenaga untuk terbang mencari makan, dan pada akhirnya kelaparan dan mati. Maka dari itu, perilaku begal dari cikalang disebut kleptoparasit.
you. Cikalang biasanya bersarang di tanah, di semak belukar, dan di puncak pohon. Ritual kawin mereka cukup spektakuler. Dengan pejantan akan duduk di area sarang dengan menggembungkan kantung tenggorokannya yang berwarna merah cerah, yang disebut dengan kantung gular atau gular pouch. Sayap pejantan akan dibentangkan dan paruh mereka akan diketarkan, memancarkan bunyi panggilan yang aneh untuk memikat betina yang terbang di atasnya agar turun dan mendekat. Bunyi yang dihasilkan adalah campuran ketukan dan klik yang unik dan bervariasi, yang membawa kita ke satu pertanyaan. Bunyi mana yang paling disukai betina? Ahli ekologi yang mempelajari ritual kawin burung cikalang menyimpulkan bahwa efek suara secara signifikan menentukan keberhasilan kawin. Burung jantan yang paling laku biasanya adalah yang mengeluarkan bunyi yang berfrekuensi lebih rendah, yang biasanya dihasilkan oleh kantung gular yang berukuran lebih besar, serta dalam ritme yang lebih cepat dan konstan. Dengan kata lain, size does matter. Semakin besar kantungnya, semakin energik getarannya, maka akan semakin menarik para betina. Jika betina tertarik, mereka akan sepakat membangun rumah tangga dengan membuat sarang baru atau memperbaiki sarang yang ada dengan ranting-ranting yang dipungut dari pantai atau tempat lain. Betina biasanya akan bertelur 1 butir setiap 1 tahun, atau setidaknya setelah anak yang telah menetas menjadi sepenuhnya mandiri. Telur cikalang akan membutuhkan waktu 2 bulan untuk menetas, dan anak cikalang membutuhkan waktu 6 bulan untuk dapat terbang. Dan selama 4 hingga 9 bulan, anak cikalang akan belajar terbang pada siang hari dan kembali ke sarang pada malam hari untuk diberi makan oleh induknya. Ini adalah siklus perkembangbiakan terpanjang dari semua burung laut tropis, di mana anak burung tinggal lebih lama di sarang dan induk betina hanya dapat berkembang biak setiap tahun kedua. Meskipun cikalang sangat perkasa di udara, mereka sangat rentan di koloni bersarang mereka. Di daratan, cikalang lebih memilih berkoloni di pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Mereka tidak akan bertahan hidup jika terganggu oleh manusia. Ketika manusia mendekati koloni burung cikalang, burung-burung dewasa akan ketakutan dan pergi meninggalkan sarang mereka. Nah, naluri mencuri dan pemangsa mereka kemudian akan aktif dan mengambil alih. Mereka akan menghancurkan sarang yang tidak dijaga dan mempreteli sarang yang ada untuk bahan upgrade sarang mereka. Mereka bahkan akan menyerang cikalang kecil yang tidak dilindungi. 2 dari 5 spesies burung megah ini terancam punah. Penyebab utamanya adalah siklus reproduksinya yang cenderung lambat, dan kematian karena kerentanan anak burung akan infeksi virus. Penyebab lainnya adalah aktivitas manusia seperti perburuan, pertambangan liar, polusi air, polusi udara, serta kucing. Kucing? Maksudnya kucing hutan? Bukan, kucing liar Felis catus. Jadi ada masa di mana populasi kucing liar melonjak tinggi di Ascension Island. Banyak populasi binatang yang habis dibantai oleh kucing liar, dan salah satunya adalah populasi cikalang Fregata aquila yang berukuran lebih kecil yang berkoloni di pulau tersebut. Sedikit dari populasi yang tersisa melarikan diri dan membuat sarang di tebing berbatu di sekitar pantai. Dan semenjak kontrol populasi kucing sukses dijalankan pada tahun 2002 dan 2004, populasi cikalang tersebut perlahan bertambah. Berdasarkan data dari BirdLife International, koloni burung cikalang terbanyak yang diketahui berada di Pulau Christmas, Kepulauan Cook, dan Kepulauan Galapagos. Di Kepulauan Cook, khususnya Pulau Swallow, adalah pulau yang menaungi populasi besar dari 2 spesies cikalang. Ada sekitar 1.000 hingga 8.500 ekor populasi burung cikalang Fregata minor yang sebagian besar membuat sarang di atas tanah. Kemudian ada sekitar 100 hingga 250 ekor populasi cikalang Fregata ariel yang bersarang di atas semak Memphis. Burung ini memunculkan perasaan yang campur aduk dalam sanubari saya. Asik. Maksudnya gini, populasi mereka terus mengalami penurunan karena siklus reproduksi yang cenderung lamban. Kasian. Tapi di lain sisi, kesal juga karena mereka suka mencuri, bahkan ahli. Tapi kalau diingat-ingat, mereka adalah binatang yang tidak tahu mana baik, mana buruk. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan
demi bertahan hidup. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari burung cikalang? Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.